Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Dalam video kali ini kita lanjutkan penjelasan mengenai bagian kedua dari kredo kita, yaitu Yesus Kristus. Kali ini Yesus Kristus disebut Tuhan kita. Nah, ketika berbicara mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan kita, maka ada begitu banyak argumentasi untuk menolak ketuhanannya dan untuk juga mengakui ketuhanannya. Maka nanti saya akan jelaskan masing-masing argumentasi. Bagian pertama, argumen yang menolak ketuhanan Yesus, dan bagian kedua, argumen mengenai ketuhanan Yesus. Ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan karena alasan manusiawi. Jadi ada hal-hal insani, hal-hal manusiawi dipakai untuk menolak keilahian Yesus. Jalan pikirannya seperti ini. Setiap yang makan dan minum pasti bukan Tuhan. Yesus makan dan minum, jadi Yesus bukan Tuhan. Logis bukan? Masuk akal. Tetapi ada yang keliru sebenarnya di dalam argumentasi itu. Di dalam pikiran seperti itu terkandung keyakinan ini, bahwa yang namanya Tuhan tidak mungkin makan dan minum. Nah, kalau begitu maka untuk membantahnya sangat gampang. Kita pakai cara atau jalan pikiran yang sama. Menjadi seperti ini. Setiap yang tidak makan dan tidak minum pasti Tuhan. Nah, batu tidak makan dan tidak minum, jadi batu adalah Tuhan. Nah, tidak mungkin kan? Oleh karena itu, argumen mengenai soal makan dan minum ini tidak bisa dipakai untuk menolak kealahan Yesus. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, banyak sekali teks-teks yang memperlihatkan kepada kita bahwa ketika orang Yahudi memberi persembahan, Tuhan Yahweh datang melahap hal-hal yang dipersembahkan itu. Ada juga argumen lain dengan jalan pikiran yang sama tentunya. Yesus itu kan mati. Bagaimana mungkin dia Tuhan? Nah, jalan pikirannya lalu begini. Setiap yang mati pasti bukan Tuhan. Nah, Yesus mati. Jadi, Yesus bukan Tuhan. Nah, dengan cara pikir yang sama juga kita mencari argumentasi bahwa yang bukan Tuhan pun tidak mati. Setiap yang tidak mati pasti Tuhan. Iblis tidak mati. Jadi iblis adalah Tuhan. Nah, ini tidak mungkin kan? Jadi kalau kita memakai hal-hal insani untuk menolak kealahan Yesus, maka itu tidak cocok, tidak logis, justru tidak masuk akal. Itu ya. Kalau begitu, bagaimana soal makan dan minum? Itulah tadi. Justru kalau Tuhan bisa makan dan minum, memperlihatkan kuasanya. Dan soal kematian, itu tergantung definisi mati. Mati dalam pengertian dari ada menjadi tidak ada, itu no exist. Tidak ada definisi begitu. Karena kalau begitu kita semua nanti mati, dari ada sekarang menjadi tidak ada, itu tidak mungkin. Begitu berlaku juga untuk Yesus. Karena itu matinya Yesus bukan dari ada menjadi tidak ada, tidak. Tetapi dari kehidupan dunia ini
dia turun ke alam maut. Dalam keyakinan Katolik, di sana dia mengajar orang, mempertobatkan mereka supaya mereka kembali kepada Allah. Itulah yang disebut dengan mati. Jadi dia beralih dari dunia ini ke dunia yang lain. Dia nanti beralih dari dunia yang lain itu, lalu kemudian bangkit lagi, lalu naik ke surga. Itulah yang kita yakini mengenai Yesus ini, mengenai kematiannya. Jadi dia tidak mati dalam arti dari ada menjadi tidak ada, tidak. Tapi dari dunia fana ini ke dunia yang lain. Sederhananya, dia kembali ke asalnya bahwa dia adalah ilahi, dia adalah Tuhan. Jadi ketika orang memakai argumen kemanusiaan Yesus untuk menolak kealahannya, maka argumen itu juga tidak bisa dipertahankan. Yang lainnya, ada orang menolak kealahan Yesus karena menurut mereka Yesus itu tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Allah atau aku adalah Tuhan. Nah, bagaimana menjawab sanggahan ini? Terlalu gampang. Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan. Tetapi ingat, Yesus tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Hanya orang yang menolak dia yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aku bukan Tuhan. Nah, itulah jawabannya. Kalau kita menuntut pengakuan verbal dari Yesus bahwa dia harus mengakui aku adalah Tuhan, maka kalau kita menolak dia Tuhan, harus juga ada pengakuan verbal dari mulutnya bahwa dia bukan Tuhan. Saya kasih ilustrasi sederhana, saudara-saudari yang baik. Kalau Anda pernah katakanlah ke Eropa, ke Amerika Serikat, ya, bertemu dengan orang-orang di sana. Pernahkah Anda mengakui di hadapan mereka, aku adalah manusia? Saya yakin Anda tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah manusia. Apakah karena Anda tidak mengakui bahwa diri Anda adalah manusia, pengakuan di hadapan mereka, lalu orang-orang Eropa mengatakan bahwa Anda bukan manusia? Tidak mungkin. Mereka tetap meyakini Anda manusia karena mereka tahu bahwa Anda adalah manusia. Itulah contoh sederhana. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, itu tidak berarti bahwa dia bukan Tuhan. Yang lain mengatakan begini, Yesus bukan Tuhan karena dia hanyalah utusan Tuhan. Setiap yang diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Nah, Yesus adalah utusan Tuhan, jadi Yesus bukan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberi ilustrasi supaya kita gampang paham. Seorang presiden di sebuah negara memiliki utusannya di setiap negara. Dia memang bukan presiden, tetapi apakah yang diutus presiden itu bukan manusia? Dia pasti manusia. Begitulah Tuhan. Dia tidak mungkin mengutus yang bukan ilahi. Sama seperti tadi presiden, tidak mungkin dia mengutus yang bukan manusia. Yang dia utus adalah yang sehakikat dengan dia. Yang presiden utus itu yang sehakikat dengan dia. Tidak mungkin yang lebih rendah. Jadi jika demikian, argumen perutusan ini juga tidak masuk akal. Karena apa? Gampang sekali untuk membantahnya. Justru sebaliknya,
karena Yesus diutus Tuhan, maka dia itu bersifat ilahi yang kita sebut dengan Tuhan. Hal lain, mengapa orang menolak bahwa Yesus Tuhan, sebenarnya ini barangkali yang lebih mendasar karena masing-masing orang punya keyakinannya. Dan karena itu dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan dengan demikian dia mencari 1001 alasan untuk menolak kealahan Yesus. Itu tidak apa-apa. Itu hak masing-masing orang. Dan Yesus juga tidak pernah marah kalau kita tidak percaya, tidak meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi Anda salah kalau Anda tidak suka dengan orang yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan.